Baru-baru ini ada kasus dokter dan profesor yang berubah jadi predator karena terinfeksi pikiran kotor. Profesi bergengsi dengan gelar akademik yang panjang tapi akhlaknya hilang. Kita mulai dari Bandung ya. Ada Dokter Priguna, PPDS Anestesi dari Unpad yang berstatus sebagai dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tugasnya bikin pasien nggak sadar. Tapi ternyata moral dan akal sehat di dokter atau si dokter ini ya yang ambyar. Ada 3 korban dan semua dalam kondisi tidak sadar karena diberi anestesi. Bukan untuk persiapan operasi atau menghilangkan nyeri, tapi untuk dijahati. Dan ini bukan karena kilaf sesaat tetapi terpola dan ada niat. Ngaku kilaf tapi sudah 3 korban. Kilaf apa kalap? Dokter apa monster? Bisa aja saya. Ahli psikologi forensik bilang aksinya tergolong brutal. Pelaku tahu apa yang mau dilakukan di saat korban tidak berdaya. Karena dalam diam dan tidur korban, pelaku merasa paling berkuasa. Soal motif, katanya si pelaku punya somnofilia, kelainan seksual yang bikin bergairah saat melihat orang tidak sadar. Tapi ingat, jangan jadikan kelainan alasan untuk pembelaan. Pakar bilang kelainan seksual tidak menghapus pidana. Karena kalau tiap penjahat ngeles pakai kelainan, besok-besok maling bilang fobia kerja. Dan tukang selingkuh bisa ngaku alergi setia. Padahal hobinya tebar pesona. Dari Bandung lewat jalur selatan lanjut ke Yogyakarta, tepatnya di UGM, Universitas Gadjah Mada yang kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Tapi sayang universitas bergengsi tercoreng aksi bejat guru besar farmasi. Yang terbukti melakukan pelecehan seksual ke beberapa mahasiswi. Catat, beberapa, bukan 1 korban tapi 15. Mau pakai alasan khilaf lagi? Hello. Korban sudah lebih dari selusin. Ini namanya rutin. Rutin bikin dosa. Si profesor ini juga sering jadi penceramah. Bukannya memberi ceramah yang menyentuh hati, tapi lebih suka menyentuh fisik dan emosi. Mulai dari memijat tangan mahasiswi sampai nyium pipi. Gak cuma itu, ada juga modus menyuruh mahasiswi cek tensi darah. Padahal tensi jantung lebih tinggi, deg-degan deket predator. Pelaku juga meminta korban mengirimkan foto dan memaksa mahasiswi menghubungi di luar jam mengajar, bahkan saat malam. Bukan buat bimbingan skripsi, tapi untuk merusak harga diri mahasiswi. Tidak bisa dibayangkan betapa kecewanya mereka, guru besar yang dipercaya sebagai pendidik, nyatanya predator berkedok profesor. Pikirannya kotor, moralnya longsor. Jas putih dan toga itu cuma sekedar simbol kalau isinya kebusukan. Bukannya memberi pengabdian tapi justru memanipulasi dan menyebar kebohongan. Slogan revolusi mental masih sekedar basa-basi dan jadi komedi. Butuh kewarasan untuk segera memperbaiki, keburu moralnya benar-benar mati. Etika cuma jadi ilusi dan bangsanya halu tiap hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.